Oh. Nah, ini kenapa? Oh. Ini Langsung ya. Aku nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Jejak KSR. Saya sang KSR dari Jejak KSR. Hari ini saya berada di daerah Desa Bokor, tepatnya Jalan Selamat. Jalan Selamat. Kita di sini bertiga, dan kameramen Mas Adi, dan ada tamu saya Mas Andri, dari komunitas yang lain, nanti dijelaskan. Kali ini saya akan coba menelusuri yang katanya konon makamnya Mbah Eyang Jenar, ya, Siti Jenar. Siti Jenar. Saya belum pernah ke daerah sini. Ini termasuk daerah Tumpang. Iya, Masuk Tumpang lah. Dan di sini ada satu makam dan ada tamannya sebelah belakang saya ini. Dan yang sangat unik ini ada patung Semar seperti itu ya. Saya belum mengetahui sejarah di sini. Coba nanti kita Jejak KSR akan menelusuri dari gaibnya, sosok apa aja yang menunggu di sini. Ya, dulur, ikuti penelusuran Jejak KSR dengan sang KSR. Ya, sedulur Jejak KSR, saya akan melakukan kirim doa dulu kepada beliaunya, Eyang Siti Jenar. Nanti saya akan langsung mendeteksi area makam ini. Nanti ada sosok apa aja. Monggo sedulur. Ya, sedulur, di sini ada batu lumpang. Saya kurang tahu lumpang ini lumpang lama zaman dulu atau baru ditaruh sini. Tapi kalau melihat model dan arsiteknya itu kayaknya seperti di pinggir-pinggirnya itu kayak model lama. Dan batu ini apa bener batu nisannya? Dan saya mau coba melihat ini bener makam apa sebuah petilasan. Coba dulu saya akan melakukan petilasan. Saya akan kirim doa dulu. Masuk menengah dulu. Ya, ini sang KSR sudah melakukan pengiriman doa. Kita tunggu ada reaksi apa nanti dan cerita apa nanti, di sejarah apa yang terungkap di makam Eyang Siti Jenar ini. Saya kami kirim doa. Tolong diminta agak jauh sedikit ya, jangan dekat. Coba saya akan meditasi sebentar, berkomunikasi sama teman. Saya dari tadi diikuti macan putih tadi. Kayaknya penunggunya sih. Saya melihat ada sosok kayak rambutnya panjang, tapi dia badannya kekar, nggak pakai baju, pakai celana pendek hitam.
Dia kayaknya nggak suka di pojok sini, dia nggak berani mendekat. Nah, arahnya dari sana, tapi dia di pojok yang posisinya di sini. Pojok yang tempat mana? Pojok yang penampilan ya. Dia kayaknya merangkak terus dia naik ke atas, kelihatan separuh badan. Saya masih belum menemukan titik terang ini makam, bener makam atau gimana. Coba saya tolong. Sosok harimau ini dia mengitari tempat ini, jadi dia seperti penunggu, penjaga. Harimau putih ada satu, dia mengitari tempat ini terus. Tempat ini dia mau lari ke sana terus dia balik. Saya sempat kaget juga dia balik. Tapi sosok yang situ jelas belum ditemukan aja. Belum, nanti coba saya ulangi lagi. Iya. Soalnya saya diganggu yang dari sana, diganggu itu kok kono. Oh, yang tinggi besar tadi. Saya kalau melihatnya dia kayak manusia tapi seperti genderuwo. Dulu ini saya merasakan kayak ada pusaka sini, cuman dia pindah-pindah terus. Saya kejar, ini ada cewek di atas ini, dia duduk di atas. Di sini tempatnya itu kayak segi 4 tapi 4 dan ujungnya pintu masuk ke
bapak saya akan nanti berkomunikasi di tengah taman kecil ini. Jadi, saya minta digelapin aja, cukup dari jauh aja, satu kamera film. Saya melihat di sini ada lumpang, Lumpang. kayak lumpang. Itu lumpang. Ini ada tuh. Saya nggak bisa mengatakan barang lama atau baru. Nah, di sini ada bekas-bekas orang melakukan ritual. Coba saya akan melakukan komunikasi sekarang. Nah dulur, ini Sang SR sedang melakukan komunikasi di taman sebelah makam Eyang Siti Jenar tadi. Kita tunggu ada informasi apa yang kita dapat di makam taman sebelah makam Eyang Siti Jenar. Saya melihat ada nenek-nenek di sini. Ini nenek saya persis yang saya pegang tadi. Lampu. Di sini ada nenek-nenek. Makanya dia minta dikasih kayak apa gitu kan? Cewek. Saya padang. Ini saya tadi ditemuin nenek-nenek sini, dia muncul tiba-tiba. Dia nanya ke saya, ono perlu apa boleh? Gitu. Beda yang sama di sana tadi. Saya nggak menemukan kayak tanda-tanda ada roh sejati loh. Kalau ini saya menemukan ditemuin nenek-nenek. Saya bilang nggak perlu apa-apa, cuman pengen silaturahmi kawan aja dulu. Ini kalau saya melihatnya ini ada kaitan dengan itu, ada kaitan dengan kayaknya yang Katanya lumpang itu Mas. ini ada kaitannya sama. Cuman ini waktu saya pegang gini kayak seperti ular turun dari atas. Dia kayak gembuk gitu. Malah saya kalau melihatnya pusatnya di sini tuh, energi yang paling besar sini daripada di sana. Jadi energi yang paling besar. Cuman yang sering menggoda di pojok itu tadi. Sosoknya kadang seperti kayak pendekar, kadang dia kalau saya melihatnya itu seperti genderuwo.
Kalau ini memang sosok orang kuno seperti nenek-nenek gitu, dia pakai jari warna seperti warna ini jari, cuman dia agak bongkok gitu, agak tinggi. Sampai menjauh kamera satu saya akan coba mendeteksi debunya, tapi saya akan saya coba enggak itu bisa dihapus, mau boleh diambil. Saya melihat sebuah cambuk, kayak cambuk, tapi cambuk bukan cambuk kayak seperti kuningan, bukan, tapi panjangnya segini, posisinya yang di kayak yang pojokan tadi yang ganggu saya, hanya itu yang bawa pusaka cambuk, kayaknya di pojok sana. Jadi saya tadi kalau memang bisa diambil ya coba diambil, kalau memang belum waktunya keluar saya nggak akan ambil. Cuman dia posisinya di pojok sana, ditaruh sana Di pojok makam tadi Pak ya? di yang mana kok kentrubu emang. Jadi yang jaga itu kayaknya punya yang Siti Jenar ini, warnanya kayak seperti kayak rotan tapi dia kayak cambuk panjang. Dan saya mendapat info kalau nggak salah mungkin yang Siti Jenar ini berasal dari Mataram kuno, jadi kayak orang pelarian. Jadi ada yang menyebut, ada yang ngasih tahu saya asal usulnya dari Mataram, terus dia pergi ngasih, nggak boleh ngasih tahu, sama harimaunya nggak boleh ngasih tahu semua, cuma asal usulnya dari Mataram. Dan mungkin ya tadi bisa juga ada keturunannya di sini, jadi masih ada keturunan beliau. Dulu sebelum ada sawah dulu, sebenarnya kalau dibilang makam itu nggak segede itu, dulu itu kecil kayak batu, cuman batu aja, cuman karena mungkin sudah sama penduduk di sini dirubah-rubah gitu, jadi tampilannya seperti itu. Tapi emang bener makam aja? Kalau saya melihatnya Apa petilasan? sepertinya bukan, saya melihatnya bukan. Oh yang dominan kayaknya yang ini pohon sini. Soalnya kalau makam dia paling enggak dia itu langsung nampak sosok wujud orang asli, dan nggak ada gambaran sama sekali di sini, nggak ngasih info, cuman itu tadi ada roh yang dari Mataram kuno, dia namanya seperti itu. Kalau saya melihatnya kayak gitu. Jadi mungkin dulunya yang siapa? Siti Jenar. Siti Jenar ini pernah di sini, dia melakukan ritual semedi, terus nggak tahu dia pindah kemana, dia kayak apa ya, ada permohonan gitu. Jadi
dikabulkannya di sini. Oh. Soalnya ini kalau makam otomatis sama orang sini dikasih batu nisan. Ini batu nisan. Dan ini bukan, kalau identik seperti ini makamnya orang zaman dahulu yang biasanya tenger. Ya, Jadi denger. makam orang zaman dulu biasanya tenger. Kalau orang ambil. Nah, sedulur, saya punya teman ini dari komunitas sejarah juga, dan dia beliaunya bedah misteri juga. Nah, coba kita nanti minta beliaunya merasakan apa aja. Assalamualaikum. Salam sambil aja sih. Ya, saya Andre dari komunitas Bramanta Sarwari. Kebetulan saya sini join dengan Mas Yosinya di Sejak Desa Desa. Saya terima kasih diajak ke sini sama Mas Yosi. ya, soalnya kita sejalur tuh, jadi kita sejalur coba sharing dan sama-sama merasakan suasana malam seperti ini, meskipun ada kendala situasi yang negara nggak menentu kayak gini karena ada musibah, ya kita jalani aja dengan berdoa. Terus gimana Mas Andri selama mengikuti acara kita? Ya, kalau saya pribadi ya, mulai masuk dari depan sana itu, Depan. ya itu baunya kayak bau wangi gitu loh. Aroma Ya, terus masuk ke sini sempat bau juga, terus hilang. lama-lama hilang. Terus ya juga di sini saya merasakan tenang, Oh, tenang. nggih. Mungkin ada beberapa mungkin yang menarik. Dari tadi waktu saya di sini tadi kan ada cahaya, cuma Iya. saya nggak tahu apa Iya. itu di atas ini tadi waktu pertama kali datang, cuma saya nggak tahu cahaya apa itu. Putih. Putih ke arah unguan gitu loh. Ya, seperti itu. Kalau yang lainnya mungkin saya masih belum merasakan ya. Iya, jadi gini, yang dilihat Mas Andri ini kemungkinan besar kalau saya melihatnya itu sebuah benda pusaka juga. Kalau saya tadi posisinya di sini, ya kayak cambuk tadi, ya bisa juga pusaka itu, tapi kayaknya punya beliaunya. Jadi saya nggak akan ngambil, soalnya kita nggak nyari pusaka, kita hanya ingin tahu leluhur kita. Gitu. Jadi memang tadi posisinya memang di situ, berdiamnya di situ. Tapi dia kalau hati kita bersih, dia akan kelihatan terbang-terbang. Seperti itu auranya, kayak apa, semacam energi. Jadi memang saya kurang tahu senjata itu buat apa. Soalnya aneh, biasanya saya kalau datang ke tempat seperti ini, kalau nggak batu, pusaka, keris, apa tombak. Nah, di sini saya melihatnya aneh, kok kayak rotan tapi kayak cambuk. Cambuk ya Mas. Gitu. Terus Mas Andri sendiri kalau merasakan di sekitar sini yang paling kuat di mana? Saya dari tadi tertariknya di tengah situ, Mas. Di Bundaran gitu. Di area sekitar situ. Dan itu kalau beliaunya merasakan situ energinya gede bener, soalnya yang selain di sini yang sering dibuat ritual situ. Nah, kalau di sini cuma berdoa aja, bakar doa. Kalau di situ ada sesajen juga, jadi energinya lumayan di situ. Kalau perabaan beliau yang di channel ini memang tenang. Kalau saya melihatnya orang itu yang zaman kuno ya, dia pakai kayak bukan sorban sih sebenarnya, kayak pakai jubah orang zaman dulu. Jadi orangnya kulitnya agak hitam, tinggi, tapi agak kecilan, agak hitam tuh. Jadi dia pakai kayak ikat putih gitu.
Saya nggak tahu, nggak bisa menyebut itu sorban atau gimana, saya kurang tahu. Dan beliau diikuti seekor harimau putih, dan itu nggak akan kemana, dia mesti ngikutin menjaga itu. sosok harimau. Sebenarnya saya datang pertama itu kelihatan kera, cuma nggak tahu, nggak ketemu tadi, saya tahu ada kera putih juga, cuma saya nggak sempat namatin, kita belum mulai ada kera di atas itu, kera putih. Kalau fungsinya kayak lingga itu, ada airnya sebagai apa, Mas? Itu sebenarnya kalau saya melihat padi juga ya. Walu padi. Gitu. Semacam numbuk padi. Iya. Ada airnya juga. Ini mungkin kayaknya dikasih air, jadi kalau orang hamil bisa ngambil. Ini ada 3 di situ, ada 2. Ini ada 1, cuma bentuknya ini agak kotak gitu. Kapan sih, kapan ya? Sampai dia mau merasakan, Enggak, coba rasakan. Dia mau merasakan energi yang di batu itu. Mas Adi kalau mau merasakan, tak saya megang kamera, monggo. Ya sedulur, saya sendiri sang KSR coba memegang kamera ini. Bolo-bolo saya mau nyoba energi yang ada di sini, bukan nyoba ya, merasakan. Siapa tahu dikasih energi positif. Nanti kita tanya mereka berdua merasakan apa dan ditemui sosok apa. Ya sedulur, ini kamera saya ngeblur, jadi bolo-bolo luru ini saya fokuskan kameranya jadi ngeblur. Gimana mas? Terus apa mas? Ada tanda-tanda energi berbentuk apa? Coba sampean cerita. Yang saya merasakan tangan saya hangat, Mas. Tangan kanan saya hangat. Mas, saya masih belum bisa tahu apa itu. Ya, memang kalau Mas Adi monggo. Nah, ini salah satu kru jejak KSR kamera kita. Ini energinya panas ya, nggak tahu Panas. energi dari situ, nggak tahu. Kalau tenang, kalau di kita tenang, tapi yang besar di sini. Saya nggak tahu itu ada sosok apa, nggak tahu pusaka dari katanya sampai saya dapat bukan. Cuma saya emang ketarik di sini, Iya, karena getar ketarik di sini. ya sedulur, memang kalau dilihat secara
mata batin atau gaib ya. Mereka berdua merasakannya beda-beda, dan soalnya indranya beda-beda, bukanya beda. Jadi sosok-sosok yang mendekat kita ini sebenarnya udah banyak dari luar semua. Beda yang tadi saya buka yang pertama kali, ini udah pada datang semua ini. Jadi mereka, setiap orang yang dideketin pasti dia menunjukkan yang bentuk yang beda-beda dan energi beda. Ini tadi saya rekam, beliau berdua ini ngeblur semua gambarnya, nggak jelas. Makanya saya gelapin supaya kelihatan ngeblur apa enggak. Ternyata ngeblur, padahal kamera ini terang. Tapi ketika saya kasih lampu, mereka berdua, beliaunya jernih semua ini kameranya. Yo mas, kita ngomong apa? Putar ini ya, putar tangannya ini. Ya kan, yang kayak saya bisa menjelasin. Saya tertarik sama ini. Ini ada hari ya. Apa nggak ada hubungannya dengan Dewi Sri atau Dewi Kesuburan? Biasanya untuk yang jaga di daerah sini dalam artian ini kan sawah ya. Bisa jadi untuk wujud terima kasih atau atas hasil panen untuk daerah di sini gitu. Mungkin kalau menurut saya seperti itu, menurut saya pribadi. Ya, kalau dilihat dari itu pari ya. Pari. Ya, terus kalau dilihat dari orang zaman dahulu, memang kepercayaan Dewi Sri itu ada di pewayangan. Iya. Jawa itu kan. Jadi sosok ini tadi sebenarnya bukan sosok, ini cuman orang sini dia memakai kayak gini, mereka kayak gini melambangkan Dewi Sri. Sebenarnya bukan Dewi Sri, nenek yang di situ tadi Bang. Jadi beliaunya itu dianggap nenek suburan. Jadi kalau orang kita ditemui Dewi Sri itu kemungkinannya kecil dan tak mungkin, soalnya beliau tingkatannya tinggi. Jadi kayak duplikatnya. Dan nenek-nenek ini dia saya melihatnya flashback ke belakang, dia mengerti pertanian juga. Jadi dengan beliau yang saya jadi bersama-sama. Sebenarnya saya nggak tahu itu istrinya apa gimana. Saya melihatnya sih bukan istrinya. Jadi kayak orang lama juga di sini. Jadi bener juga, mungkin orang sini kepercayaannya gitu, pakai padi, terus pakai kayak pertanian apa namanya. Alri tadi, salu. Itu melambangkan Dewi Sri. Jadi kalau kita melihat ada pura, ada apa, itu sebenarnya bukan Dewi, sosok seperti ini, nenek-nenek ini, penunggunya situ. Tadi cuman istilah rajanya itu Dewi Sri. Kalau jangan bisa memahami omongan saya, jadi mohon maaf dulu omongan saya agak, soalnya saya juga menahan energi di sini supaya nggak masuk ke saya. Sebenarnya nenek-nenek tadi mau masuk, saya mau pindah ke sini tadi dari sana, mau masuk mau ngobrol, tapi saya nggak mau. Jadi setiap pertanyaan di sini subuh, mereka corong ini suku. Oleh karena itu bahasa Indonesia Bersyukur ya. Bersyukur. Ritual gitu lah. Ritual bersyukur, terus di situ juga. Tuh. Jadi kalau orang zaman Dewi Sri, pewayangannya Dewi Sri, nah, beliau lah yang istilahnya menjaga daerah sini juga, termasuk yang citizen dari. Terus apa lagi? Mas Andre merasakan panas itu, sosok harimau tadi kan sebenarnya dia dari sini, cuma dia muter, dia di sini, jadi energinya memang panas harimau. Dibilang galak, ya galak, enggak ya enggak. Jadi yang ngikutin siapa yang datang ke sini modelnya kayak apa. Jadi bisa dikatakan penunggu yang paling galak, yang dominan penjaganya harimau. Kadang dia ke sana ke gerbang.
karena tadi Udah cukup itu saya tadi, ya cuma rasakan hangat aja sama ketarik ke sana. ya, apa soalnya kan di sini energinya udah mulai nambah soalnya saya datang membakar tadi udah mulai datang semua yang dari luar-luar, jadi mereka ada yang ngintip dari sini dan tadi di atas tadi dia nggak berani turun ke kita, cuma dia di atas gitu. Saya tadi curiga, masih penasaran sosok kera tadi sampai sekarang ini menghilang dulu. Kalau saya melihatnya kayaknya ke arah makam Bokor sana, kera putih. Kalau orang pewayangan Hanoman gitu. Dan di sini banyak sekali pertanian, tanah sawah dan tanaman seperti apa, jambu, pohon jambu, seperti apa, polo hijau lah dulu, polo hijau. Jadi di sini kita nggak menemukan sebuah situs, cuman saya melihatnya seperti petilasan. Petilasan. Jadi bukan situs, petilasan, cuman petilasan. Pernah disinggahi. Gitu. Ya, sedulur jangan lupa subscribe, like, share, komen di bawahnya di channel kami Jejak KSR, tentunya di YouTube. Mungkin saya sendiri terima kasih banyak kepada Sang KSR yang telah mengundang saya untuk ikut di acara jalan-jalannya eksplorasi di KSR. Ya, suatu saat kita nanti diajak gabung sama timnya dia. Iya. Dijak gabung itu bahas apa Mas? Kalau kita sejarah, budaya, sama hal-hal mistis juga Sama bersama juga. Seru nanti kalau kita gandeng bersama, seru. Satu Saksikan jalur. terus di Jejak KSR. Nanti kita sama-sama eksplor malam dari tempat yang agak seru, berusaha cari mediator. Pokoknya bukan saya mediator. Cukup hari ini, malam ini, saya Sang KSR dan Mas Andre dan Mas Adi, kru kami, kamera kami, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.